Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriza dengan NIM 2011-181 dari kelas PAI 6F. Baiklah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan materi Al-Quran Hadis yang mana diampu oleh dosen Ibu Syarifah HRDG 7MA. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjawab soal-soal dalam UAS pengembangan materi Al-Quran Hadis. Baiklah, soal yang pertama ialah jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai kedudukan dan fungsi Al-Quran. Jawabannya ialah, secara umum Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini oleh agama Islam, di mana dalam Al-Quran berisi wahyu-wahyu Allah SWT yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama di dalam syariat Islam, karena Al-Quran merupakan wahyu yang langsung berasal dari Allah SWT. Ada berbagai petunjuk dan perintah dari Allah SWT yang seharusnya dijalankan oleh umat. Selain itu, ada juga larangan dari Allah SWT yang sudah seharusnya untuk dihindari. Karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, maka bisa menjadi sumber hukum pertama kali. Jika pembahasan yang ada dalam Al-Quran tidak mudah untuk dipahami, barulah merujuk pada sumber hukum Islam yang selanjutnya, yakni berupa sunnah, ijma, dan qiyas. Nah, sedangkan fungsi Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk. Al-Quran memiliki fungsi sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, yakni petunjuk untuk bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Quran juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Petunjuk tersebut memiliki arti bahwa mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Yang kedua, Al-Quran juga berfungsi sebagai obat untuk penyakit yang ada di dalam manusia. Maksud dari penyakit ini tidak sebatas penyakit fisik saja, namun juga penyakit mental atau penyakit hati, meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja. Namun, membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran berfungsi sebagai pemisah antara hak dan batil atau antara kebenaran dan kesalahan. Pasalnya, di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai kategori tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, sebagai nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah SWT. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu jelaskan mengenai sejarah penghimpunan dan pembukuan Al-Quran. Jawaban nomor 2 yaitu penghimpunan Al-Quran bisa dikategorikan menjadi dua hal. Yang pertama, melalui penghafalan Al-Quran. Upaya pelestarian Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Setiap kali beliau menerima wahyu dari Allah, setelah beliau secara langsung mengingat dan menghafalnya, beliau hanya menyampaikannya kepada para sahabatnya. Lalu sahabatnya tersebut menyampaikannya secara berantai kepada sahabat lainnya. Demikianlah seterusnya. Sebagian sahabat itu selain langsung menghafalnya juga mencatatnya dalam berbagai benda yang ditemuinya seperti pelepah korma atau tulang belulang binatang. Dan yang kedua yaitu penulisannya huruf demi huruf, ayat demi ayat, dan surat demi surat, baik dalam lembaran-lembaran yang sudah dibukukan dalam satu mushaf. Sedangkan untuk pembukuan Al-Quran, sejarah pembukuan Al-Quran dibagi ke dalam 3 fase, yaitu di masa Rasulullah, masa Khalifah Abu Bakar, dan masa Utsman bin Affan. Ketiga masa memiliki perkembangan masing-masing agar Al-Quran semakin mudah dibaca dan didapatkan oleh umat Islam. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Ketika setiap Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, beliau langsung menyampaikan kepada para sahabat. Adapun sahabat yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Penulisan Al-Quran tercatat masih sederhana dan berserakan pada beberapa media seperti pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu, banyak juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Penulisan Al-Quran pada saat itu belum terkumpul menjadi satu mushaf, dikarenakan tidak ada faktor pendorong dalam membukukan Al-Quran. Mengingat Rasulullah SAW
pada masih hidup dan para sahabat juga menghafal. Alasan lain karena Al-Quran turun secara berangsur-angsur atau bertahap. Yang kedua yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa ini banyak sahabat hafiz mati syahid di perang Yamamah. Jumlah yang syahid sekitar 50 qori. Nah, maka dari itu Umar bin Khattab mulai risau dan memikirkan masa depan akan Al-Quran. Kemudian ia berdialog dengan Khalifah Abu Bakar untuk pengumpulan kembali Al-Quran. Karena kekhawatirannya tersebut, maka Abu Bakar dan Umar bin Khattab mulai mengumpulkan lembaran ayat-ayat Al-Quran. Lalu Abu Bakar meminta Zaid bin Sabit, yaitu salah satu mantan juru tulis Nabi Muhammad SAW, untuk menuliskan Al-Quran agar menjadi lembaran yang dapat disatukan. Setelah Al-Quran sudah menjadi satu mushaf yang tersusun secara rapi, mushaf tersebut diserahkan dan disimpan oleh Abu Bakar hingga beliau wafat. Lalu Umar bin Khattab yang menjadi penerus pemegang mushaf hingga beliau wafat. Sepeninggalan beliau, estafet penjagaan mushaf diteruskan oleh anaknya yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab, yang juga salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Agama Islam semakin menyebar luas sehingga menyebabkan perbedaan pengucapan beberapa kata dalam Al-Quran. Maka Utsman bin Affan berinisiatif membuat standar Al-Quran atau biasa kita menyebutnya dengan Mushaf Utsmani. Dalam hal ini dibentuklah oleh panitia oleh Utsman bin Affan, terdiri dari Zaid bin Sabit yaitu ketua, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Tujuannya untuk membukukan Al-Quran, yakni dengan menyalin dari lembaran satu ke lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Quran itu menjadi sebuah buku. Selain itu, ia menyeragamkan penulisan serta pembacaannya yang sesuai dengan dialek suku Quraisy, sebab konon Al-Quran diturunkan menurut dialek suku tersebut. Nah, Utsman berusaha mengirim utusan kepada Hafsah binti Umar untuk meminta dokumen ayat-ayat Al-Quran. Saat negosiasi, Hafsah mengizinkan dengan syarat utama mengembalikan dokumen asli saat ayat sudah selesai disalin. Utsman pun setuju. Setelah rapi dan jadi dalam bentuk dibukukan, mushaf mulai didistribusikan ke beberapa negara seperti Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan Madinah, sampai ke negara Islam lainnya. Utsman pun menepati janjinya untuk mengembalikan dokumen asli kepada Hafsah. Baiklah, soal yang ketiga yaitu apa yang Anda pahami tentang kemukjizatan Al-Quran? Jelaskan. Jawabannya, kemukjizatan Al-Quran adalah kemukjizatan Rasulullah SAW yang memiliki keistimewaan dibandingkan kemukjizatan para nabi dan rasul lainnya. Jika kemukjizatan para rasul lainnya manfaatnya hanya menjadi bukti atas kerasulannya saja, sedangkan kemukjizatan Al-Quran berguna bagi umat manusia. Jika mukjizat para nabi lainnya hanya berlangsung singkat pada waktu itu saja, sedangkan mukjizat Al-Quran ini berlangsung sepanjang zaman. Jika mukjizat para nabi lainnya hanya sekedar menimbulkan kekaguman, sedangkan mukjizat Al-Quran merupakan kekaguman yang dapat dirasakan manfaatnya sepanjang zaman dan menginspirasi perasaan dan pikiran manusia untuk menghasilkan karya-karya inovatif melalui Al-Quran. Misalnya telah lahir puluhan kitab tafsir berbagai macam cabang ilmu agama Islam seperti tafsir, fikih, kalam, akhlak, tasawuf, dan lain sebagainya. Baiklah, soal yang keempat yaitu apa yang Anda pahami tentang penafsiran Al-Quran dengan metode tahlili. Berikan satu contoh ayat dengan penafsiran metode tersebut beserta penjelasan tafsirnya. Jawabannya, penafsiran Al-Quran dengan metode tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Contoh penafsiran Al-Quran dengan metode tahlili yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Adapun surah Al-Baqarah ayat 115, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Artinya,
dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Sedangkan penafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 115 dengan metode tahlili, yaitu penafsirannya adalah pada ayat tersebut, Allah berwenang penuh atas pemilikan dan pengaturan keduanya. Dengan demikian, ayat tersebut bermakna bahwa keduanya adalah milik Allah dan makhluknya. Kata al-masyriku sama artinya dengan tola'asa yang kasroh lam, yaitu menunjukkan kepada tempat matahari terbit. Di dalam kata tersebut, Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Rasulullah SAW dan para sahabat yang diusir dari kota Makkah dan meninggalkan tempat sholat mereka. Dahulu, Rasulullah SAW melaksanakan sholat di kota Makkah, menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah ada di depannya. Lalu, ketika beliau ke kota Madinah, beliau tetap diarahkan ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian, Allah memalingkannya ke Ka'bah. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kelima yaitu berikan satu contoh hadis sahih, kemudian berikan penjelasan mengenai status kesahihan hadis tersebut. Jawabannya adalah, misalnya, hadis riwayat Al-Bukhari tentang Rasulullah membaca surah At-Tur saat maghrib. Al-Bukhari meriwayatkan, yang artinya Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair, dari Muhammad bin Jubair bin Matham, dari bapaknya Jubair bin Matham, yang berkata, saya mendengar Rasulullah membaca surah At-Tur saat maghrib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat di atas dihukumi sahih para ulama hadis karena memenuhi kriteria hadis sahih. Status kesahihan hadis ini sahih karena sanadnya bersambung, sebab tiap-tiap perawinya telah mendengar dari gurunya. Hal ini bisa dilihat dengan cara membaca biografi tiap-tiap perawi pada bagian nama-nama guru dan murid. B. Perawi-perawinya semua adil dan kuat hafalannya. Adapun menurut ulama jar dan ta'dil, sifat-sifat mereka adalah: 1. Abdullah bin Yusuf, sikoh mutkin, ya, artinya terpercaya dan meyakinkan. Yang kedua, Malik bin Anas, imam hafiz yang menguasai hadis. Yang ketiga, Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang faqih menguasai hadis dan disepakati ketinggian serta keterpercayaannya. Yang keempat, Muhammad bin Jubair, sikoh. Yang lima, Zubair bin Mut'am, seorang sahabat Nabi Muhammad. C. Tidak ada syadz, kejanggalan atau menyelisihi periwayatan yang lebih sikoh lainnya. D. Tidak ada ilah cacat di dalamnya. Baiklah, soal yang keenam yaitu jelaskan syarat kesahihan hadis dari segi matan. Jawabannya, syarat kesahihan hadis dari segi matan: A. Tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhkam. Dalam hal ini ialah ketentuan hukum yang telah tetap. Artinya, apabila matan suatu hadis bertentangan dengan ayat Al-Quran dan keduanya tidak mungkin dikompromikan dan tidak dapat pula diketahui kronologi datangnya seperti mana yang datang duluan dan mana yang kemudian, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penetapan nas, serta keduanya juga tidak mengandung takwil, maka hadis tersebut tidak dapat diterima dan dinyatakan sebagai hadis dhaif. Hadis-hadis yang kemungkinan mengandung pertentangan dengan Al-Quran meliputi bidang-bidang ketuhanan, kenabian, tafsir, hukum, pembalasan amal perbuatan manusia, dan masalah-masalah keakhiratan. B. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, bahwa salah satu hadis yang bertentangan tersebut berstatus mutawatir, sehingga dapat menolak hadis lain yang bertentangan dengannya, statusnya tidak mutawatir. Syarat yang kedua ini pada dasarnya mengisyaratkan perlunya mempertimbangkan status kuat atau lemahnya eksistensi suatu hadis dibandingkan dengan hadis yang lain bertentangan dengannya. Hadis yang berstatus mutawatir eksistensinya adalah pasti, sedangkan hadis yang tidak mutawatir eksistensinya adalah nisbi, tidak mutlak. Sehingga dengan demikian, maka yang berstatus pasti harus didahulukan dan diprioritaskan untuk diterima daripada yang nisbi. Syarat ini juga dapat diterapkan pada hadis-hadis lain yang statusnya tidak sampai ke derajat mutawatir, namun lebih kuat dari hadis yang bertentangan dengannya.
C. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah. Para ulama hadis sepakat menyatakan bahwa hadis-hadis Nabi SAW tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Akan tetapi, jangkauan manusia adalah berbeda antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang disinari oleh petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang telah mempunyai kedudukan yang tetap dan bukan semata-mata akal. Nah, para ulama juga sepakat menyatakan bahwa hadis-hadis Nabi SAW bertentangan dengan pengamatan dan panca indera. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi SAW harus dapat dijangkau oleh panca indera. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang dikemukakan di atas. Oleh karenanya, terhadap apa yang diperintahkan Rasulullah SAW yang tidak terjangkau oleh panca indera maka kita wajib menerimanya. Namun, sebaliknya, segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera kita, maka Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan kita dengan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengannya. Para ulama selanjutnya juga sepakat menyatakan bahwa hadis Nabi SAW tidak mungkin bertentangan dengan fakta dan peristiwa sejarah. Oleh karena itu, apabila ada suatu riwayat yang dinyatakan sebagai hadis namun bertentangan dengan fakta dan peristiwa sejarah, maka riwayat tersebut haruslah ditolak. Hal yang demikian bukan berarti bahwa setiap terjadi pertentangan antara suatu hadis dengan sejarah, maka hadis tersebut langsung ditolak, tetapi haruslah peristiwa sejarah tersebut terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya dengan bukti-bukti yang lebih meyakinkan, sehingga statusnya menjadi yakin. Apabila keadaannya demikian, maka suatu hadis ahad tidak mungkin bertentangan dengan sesuatu yang tetap secara yakin dan pasti. D. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti. Yang E. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesohihannya. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas jawaban-jawaban tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and